Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohmana Maulida, NIM 181300023. Sini saya mengambil tema nomor 004, sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Mughal di India. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Berkembangnya agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai bahkan menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya. Sejarah peradaban dunia. Tak salah bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Menurut Ma'ruf Misbah, Jafar Sanusi, Abdullah Qusairi, dan Jaid Sya'roni dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, setidaknya ada 2 sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam, baik dari dalam maupun luar Islam. Dari dalam Islam, perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Menurut Ma'ruf Misbah dan kawan-kawan, perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian dalam praktiknya, seiring dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat mempengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam inilah peradaban Islam terus berkembang dari peradaban kebudayaan, bangunan, bahasa, adat istiadat hingga pada ilmu pengetahuan. Bagaimana Anda memaknai itu berdasarkan sudut pandang substansi Islam itu ibarat pohon? Jawaban nomor 1 yaitu substansi peradaban Islam itu ibarat pohon atau sejarah yang akan ditanam kuat di bumi, sedangkan dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit dan memberi rahmat bagi alam semesta. Pada masa itu Islam mulai menyebar luas pada masa Daulah Umayyah. Pada saat itu Hajjaj bin Yusuf, panglima perang Daulah Umayyah, mengirim pasukan ekspansi ke India di bawah pimpinan Muhammad bin Wasif dan Qutaibah ibn Muslim. Kemudian mereka berhasil menguasai India pada bagian barat. Tidak semua bagian di India, daerah-daerah India dikuasai, namun masih bagian barat. Kemudian dikirimkan ekspansi kedua dilakukan oleh Daulah Ghosnawiyah yang didirikan oleh Al-Takim. Ia bersama pengikutnya bangsa Turki pergi ke Ghaznawa atau Kabul yang berada di wilayah Afghanistan, lalu mendirikan kerajaan Ghaznawa dan menjadikan ibu kotanya. Puncak kejayaannya pada saat dipimpin oleh Sultan Mahmud Al-Ghaznawi yang memimpin penaklukan ke India pada abad ke-9 dan berhasil menguasai seluruh wilayah India dan berkuasa sampai tahun 1186 Masehi. Misi atau tujuan Mahmud Al-Ghaznawi untuk melakukan penaklukan India adalah untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di India. Maka setelahnya berdirilah Daulah Mughal di India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penguasa berkhanar tahun 1482 sampai 1530, salah satu dari cucu Timurlan, dan menjadikan Delhi sebagai ibu kotanya. Pada masa itu sudah banyak penduduk India yang mulai masuk Islam, bahkan terdapat warga Hindu juga yang penduduk yang beragama Hindu juga sudah ada yang mulai masuk ke agama Islam. Selanjutnya yaitu nomor 2. Banyak hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran sejarah, diantaranya belajar sejarah bisa menambah wawasan keilmuan tentang kejadian-kejadian di masa lampau serta unsur-unsur nilai yang ada di dalam sejarah itu. Banyak unsur nilai dalam peristiwa sejarah, diantaranya bahwa sejarah memiliki nilai edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Coba jelaskan berdasarkan analisamu beserta contoh konkretnya sesuai dengan tema yang Anda pilih. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana edukatif. Pada masa itu pendidikan sangat diperhatikan oleh kerajaan India. Pada saat itu pihak kerajaan mendorong untuk menjadikan masjid selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, Masjid Raya telah berkembang menjadi universitas. Selain itu juga terdapat Konkah atau pesantren yang dipimpin oleh ulama atau wali yang berada di daerah pedalaman. Juga terdapat perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, pada masa itu juga pendidikan itu sangat diperhatikan oleh pengurus kerajaan.
Terus inspiratif, terdapat penerapan sistem politik toleransi yang mana semua penduduk India dipandang sama, mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Ketiga, kreatif. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan, baik yang berbahasa Persia maupun bahasa India, dan karya Aini Akbari yang berisi tentang sejarah kerajaan Mughal berdasarkan pimpinannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari peristiwa sejarah peradaban Islam berdasarkan perkembangannya mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga perkembangan peradaban Islam saat ini dan bisa dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Dari sejarah awal mulai masuknya Islam ke India sampai dengan masa kerajaan-kerajaan yang mana sampai dipimpin oleh kerajaan-kerajaan oleh raja-raja, maka dari beberapa faktor yang dapat menyebabkan keruntuhan kerajaan Mughal, maka dapat diambil pembelajaran bahwa untuk dapat mempertahankan suatu imperium diperlakukan usaha-usaha besar supaya dapat menyesuaikan diri dengan relevansi dan perubahan zaman. Sangat penting untuk dapat mengatur dan memiliki proyeksi finansial yang mumpuni. Karena dengan cara tersebut kita dapat mempertahankan apa yang saat ini kita genggam dan tidak mudah tergoyahkan dengan zaman baru, zaman yang datang. Selanjutnya yakni nomor 4, dari beberapa tokoh pemikir Islam dunia yang memberikan kontribusi besar pada sejarah perkembangan peradaban Islam, siapa yang paling kalian kagumi dan bisa dijadikan tauladan berdasarkan pemikiran dan terobosan-terobosan yang mereka lakukan sehingga bisa dijadikan inspirasi dalam pemajukan Islam hingga saat ini? Jawaban sesuai dengan tema yang Anda pilih. Nah, dari tokoh kerajaan yang berada di India yang saya kagumi yaitu Sultan Akbar. Yang saya kagumi, beliau pada awal pemerintah mengalami persoalan yang sangat rumit, namun kekuasaan terus dilakukan dengan gemilang dan Sultan Akbar membawa kerajaan Mughal kepada puncaknya. Setelah pemerintah Raja Humayun, banyak daerah-daerah yang telah hilang dari kekuasaannya. Namun pada saat pemerintahan Sultan Akbar, daerah-daerah yang sempat hilang dari kekuasaannya berhasil dikuasai kembali oleh kerajaan Mughal. Prestasi politik yang gemilang pun didapatkan oleh Sultan Akbar karena keberhasilannya mempersatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Mughal. Selain itu, dari aspek politik, Sultan Akbar menerapkan sistem toleransi yang artinya semua penduduk Indonesia telah dipandang sama, mereka tidak boleh dibeda-bedakan karena perbedaan etnis dan agama, sehingga penduduk India berhak memiliki agamanya masing-masing sesuai kepercayaan yang telah dianut oleh setiap penduduknya, namun tetap tidak dibeda-bedakan meskipun mereka berbeda agama maupun etnis. Sekian dari saya jawaban dari soal-soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.